Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi, yaitu pengertian dan contoh komputasi paralel dan terdistribusi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Farhan dengan NIM 220 10 10 197 kelas D jurusan Ilmu Komputer. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian komputasi paralel yang berisi tentang penjelasan dari komputasi paralel. Terus yang kedua ada contoh komputasi paralel yang berisi contoh dari komputasi paralel. Yang ketiga ada pengertian komputasi terdistribusi. Dan yang keempat ada contoh komputasi terdistribusi. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pengertian komputasi paralel. Komputasi paralel atau parallel computation adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan berbagai jenis komputasi paralel, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Tujuan komputasi paralel adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil, membuat kinerja menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada contoh komputasi paralel. Yang pertama ada SISD, Single Instruction Single Data. Arsitektur ini adalah arsitektur yang mewakili komputer serial di mana hanya ada satu prosesor dan satu aliran masukan data atau memori, sehingga hanya ada satu task atau tugas yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Terus yang kedua ada SIMD, Single Instruction Multiple Data. Pada arsitektur ini, eksekusi sebuah instruksi akan dilakukan secara bersamaan oleh beberapa prosesor, di mana suatu prosesor dapat menggunakan data yang berbeda dengan prosesor lain. Karakteristik lain dari arsitektur ini adalah alur eksekusi instruksi yang deterministik state dari instruksi dan data pada suatu waktu dapat dengan mudah diketahui. Terus yang ketiga ada MISD, Multiple Instruction Single Data. Pada arsitektur ini, berbagai instruksi akan dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa prosesor dengan menggunakan data yang sama. Arsitektur ini kurang populer karena hanya sedikit permasalahan yang membutuhkan solusi dengan menggunakan karakteristik ini. Selanjutnya ada pengertian komputasi terdistribusi. Komputasi terdistribusi adalah metode yang membuat beberapa komputer bekerja sama untuk memecahkan masalah umum. Komputasi terdistribusi membuat jaringan komputer muncul sebagai sebuah komputer tunggal yang tangguh dan menyediakan daya berskala besar untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Komputasi terdistribusi melibatkan koordinasi dan pengelolaan sumber daya komputasi yang tersebar secara geografis atau di dalam suatu organisasi. Berbagai sistem komputer atau node bekerja bersama dalam satu tujuan, seringkali menggunakan jaringan komunikasi untuk berbagai data, instruksi, dan hasil. Selanjutnya ada contoh komputasi terdistribusi. Pertama ada World Wide Web (WWW), adalah sistem informasi global yang menggunakan internet sebagai media untuk menyediakan komputasi dokumen hipermedia kepada pengguna. WWW menggunakan konsep client server di mana server menyimpan dokumen-dokumen web dan klien mengaksesnya melalui web browser. Selanjutnya ada contoh yang kedua, peer-to-peer atau P2P computing adalah paradigma komputasi yang menggunakan sumber daya komputasi yang dimiliki oleh pengguna individu untuk melakukan tugas-tugas komunikasi seperti pertukaran file, streaming media, atau telepon internet. P2P computing menggunakan konsep desentralis di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur sistem dan setiap node dapat bertindak sebagai peer. Contoh yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing adalah paradigma komputasi yang menyediakan layanan-layanan komputasi sebagai infrastruktur IaaS, platform PaaS, perangkat lunak, SaaS, atau fungsi FaaS kepada pengguna melalui internet. Cloud computing menggunakan konsep virtual di mana sumber daya fisik seperti CPU, RAM, disk, atau jaringan dibagi-bagi menjadi sumber daya virtual yang dialokasikan sesuai dengan permintaan pengguna. Contoh yang keempat ada grid computing, adalah paradigma komputasi yang menggunakan sumber daya komputasi secara geografis dan heterogen untuk melakukan tugas-tugas komputasi intensif seperti simulasi ilmiah, analisis data besar, atau rendering grafis. Grid computing menggunakan konsep kolaboratif di mana sumber daya tersebut disatukan menjadi satu kesatuan logis yang disebut dengan grid dan dikoordinasikan dengan middleware.
Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.